Kemuliaan mereka yang selama ini ada kebaikan, ada kaitan kepada orang tua daripada bersama selama ini mereka satu hari itu mereka diberikan. Banyak di antara mereka yang saya sempat layani saudara, dan mereka ada yang sangat kepahitan kepada orang tuanya. Dia sangat membenci orang tuanya karena dia melihat bagaimana kehidupan anak ini ayah orang tuanya. Dan bahkan ada kesaksian dari di antara mereka pada waktu mereka bersaksi diri dan beberapa bulan yang lalu yang mereka membunuh. Mereka kehilangan pengharapan. Tapi pada waktu-waktu mereka seperti itu, mereka bertentara dengan teman dia dan mereka mau memberikan rasa. Mereka beribadah dan mereka terus bilang dia dapat kekuatan, tidak mereka kuat dengan kekuatan dengan tema seperti itu. Tema Natal kita tahu dikatakan kemuliaan bagi Allah. Kita harus kudus untuk menyatakan nama Tuhan. Kita harus masuk dalam kemuliaan Tuhan. Maksudnya, kalau pada waktu pulang dari RTS karena di tempat kita itu yang ikut kita 10 orang saja 10 orang sangat sedikit, dan yang ikut ini mereka mengerjai Tuhan kudus. Mereka itu cuma berapa 4 orang, beberapa orang. Saya di jalan saya diingatkan, mau adakan karena mereka mesti membutuhkan itu saudara. Dan saya sampai ke beberapa bilang, saya nggak tahu saudara, saya nggak tahu, saya hanya saya mau adakan aja. Tapi ternyata baru kemarin beberapa hari yang lalu saya ternyata saudara, Tuhan mau Natal seperti mari datang pada Tuhan dan dia memberi keberseduaan emas, mur dan percaya Tuhan mau kita mau merayakan, kita akan memuliakan nama Tuhan dengan cara apa? Kita memberi persembahan dengan untuk melalui anak-anak kita, melalui generasi Nehemia dan sekitar kita, melalui terkhusus perkataan pernikahan kudus, sehingga mereka harus kudus, betul. Ya, kita mau persembahkan anak kita, saudara. Mereka masuk ya dalam ikatan dengan Tuhan kepada orang tua untuk kudus. Itu menjadi persembahan yang berkenan dengan Tuhan. Amin saudara. Saya baru tahu saudara, kita mau memberikan hidup terbaik. Melalui kita mulai dari hari ini kita akan mempersembahkan anak-anak kita yang mulai masuk ke dalam remaja, untuk mereka masuk dalam usia perkawinan mereka menjaga kudusnya. Amin saudara. Tahu ya, maksudnya kita baru tahu dari hari ini. Kemarin pada waktu saya mengumumkan, saya belum tahu. Dia ikutin event aja, anak kita itu belum banyak yang ikut gitu loh. Tapi puji Tuhan, saudara berhasil.
Yuk kita akan melakukan hari ini. Kita persembahkan untuk kebenaran ajaran. Amin saudara. Tapi sebelumnya saya mau membacakan beberapa ayat biar kita tahu ya ada dasarnya. Di Imamat 11 ayat 40 dikatakan, sebab aku Tuhan yang telah menuntut kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini. Dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan yang telah menuntut kamu dari tanah Mesir. Ini berbicara masalah kebebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Untuk saudara dan saya, Tuhan menuntut saudara dan saya untuk kita terlepas dari masalah kita. Kita menang dari setiap masalah kita. Amin saudara. Terus seperti bangsa Israel lepaskan dari perbudakan dari tanah Mesir, ya kan? Supaya menjadi Allah dari Allah kita. Tapi caranya gimana? Allah itu percaya Tuhan mau kita mau mereka, kita akan memuliakan Tuhan dengan cara apa? Kita memberikan persembahan dengan untuk melalui anak-anak kita, melalui generasi Yeremia dan sekitar kita, melalui terus penekanan pernikahan itu, sehingga mereka harus putus, betul ya. Kita mempersembahkan anak kita, saudara, mereka masuk ya dalam peningkatan dengan Tuhan. Kami orang tua untuk putus menjadi persembahan yang berkenan dengan Tuhan. Amin saudara. Saya perlu tahu saudara, kita mau memberikan hidup melalui kita mulai dari hari ini kita akan mempersembahkan anak-anak kita yang mulai masuk di dalam remaja, untuk mereka masuk dalam usia perkawinan mereka menjaga kudusnya. Amin saudara. Tahu ya maksudnya, kita baru tahu dari hari ini. Kemarin waktu saya mau baca, tahu ya, iya ikutin event aja, anak kita itu belum banyak yang ikut gitu loh. Tapi puji Tuhan, saudara berhasil. Yuk kita akan melakukan hari ini. Kita persembahkan untuk kebenaran ajaran. Amin saudara. Tapi sebelumnya saya mau membacakan beberapa ayat biar kita tahu ya ada dasarnya. Di Imamat 11 ayat 40 dikatakan, sebab aku Tuhan yang telah menuntut kamu keluar dari tanah Mesir, supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini. Dikatakan bahwa sebab akulah Tuhan yang telah menuntut kamu dari tanah Mesir. Ini berbicara masalah kebebasan bangsa Israel dari tanah perbudakan. Untuk saudara dan saya, Tuhan menuntut saudara dan saya untuk kita terlepas dari masalah kita. Kita menang dari setiap masalah kita. Amin saudara. Terus seperti bangsa Israel lepaskan dari perbudakan dari tanah Mesir, ya kan? Supaya menjadi Allah dari Allah kita. Tapi caranya gimana? Allah itu karena Allah itu adalah kudus. Tahu ya, kenapa kita harus kudus? Ya, yang kedua, Roma 12 ayat 1 dikatakan, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku penasaran kamu, supaya kamu mempersembahkan hari ini Tuhan berdasarkan saudara dan saya, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai ibadah kita. Mazmur ayat 24 ayat 3 sampai 5 saya bacakan dengan cepat. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di hadapannya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan dan tidak mau berkat dari Tuhan, keadilan Allah yang menyelamatkan dia. Dia langsung dikatakan, orang yang bersih tangan, yang hidup kudus itu yang boleh berdiri di hadapan Tuhan. Orang yang dikatakan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang. Kenapa relevansinya terhadap anak-anak kita?
Sama mau kasih rahasia, saudara. Pembentukan keluarga yang pertama, Tuhan ciptakan mau kesempatan diambil dari tulang rusuk Adam. Benih Hawa dan menjadi pendamping. Itulah awalnya Adam dan Hawa dari satu keluarga dan Tuhan ciptakan di taman. Pada waktu Adam dan Hawa itu taman Eden, mereka kudus lah. Kudus. Mereka kudus dalam satu keluarga yang kudus. Coba perhatikan, di taman Eden semua itu tersedia, semuanya berlimpah. Dan benar, di taman Eden itu semua berlimpah. Adam dan Hawa tidak perlu bersusah payah untuk mencari nafkah. Kuasailah semuanya. Ya kan? Tapi pada waktu Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa karena dia sudah melanggar perintah Tuhan. Dia jatuh ke dalam dosa dan mulai menyalahkan. Karena itu orang yang kau tetapi di sini itu yang pertama, dia mulai menyalahkan dan dia sudah mulai merasakan dia itu sudah telanjang karena dia sudah dalam dosa. Dia tidak akan lagi dalam satu keputusan dari Tuhan. Apakah dia harus bumi seperti kita? Dan mulai saat itulah mulai ada kesakitan. Dikatakan seorang istri akan melahirkan anak dengan dosa. Kita akan menikmati sesuatu yang Tuhan itu sediakan semuanya dari segi taman itu. Tidak harus susah payah. Petani harus bercampur bertanam. Dan pasti ada kesakitan kita alami sakit ini. Karena apa? Kita dosa. Nah, hari ini kita katakan untuk generasi kita, anak-anak kita, untuk putus supaya apa? Kita magari, kita jagai mereka agar mereka pada waktu mereka masuk dalam pernikahan mereka dalam keadaan kudus seperti Adam dan Hawa dan Eden. Paham maksudnya? Pada waktu mereka masuk dalam pernikahan, mereka dalam keadaan kudus di taman Eden. Saya percaya semua Tuhan sediakan. Mereka berlimpah dalam berkat. Mereka akan alami, mereka akan kita bawa anak kita, supaya anak kita pada waktu nanti masuk dalam suatu pernikahan yang kudus. Dia dalam berkawinan, dia merasakan seperti Adam dan Hawa di taman yang berlimpah. Tuhan sediakan apa yang kita inginkan. Tahu maksudnya saudara ya? Hari ini kita bahwa untuk mereka itu tetap menjaga urusan dunia sampai mereka masuk dalam suatu pernikahan. Nah, hari ini akan kita tandai dengan anak itu akan berjanji kepada Tuhan di hadapan orang tua. Ya, nanti pasti saudara-saudara yang sudah siap, ya, ada dengan orang tuanya bisa nanti keluar di baris depan, atau bagi saudara yang ada Tuhan depan sini, kalian bisa bawa cincinnya datang kepada Tuhan. Pelayan-pelayan ada di depan ini, mereka akan mewakili orang tua. Ya. Dan tadi apa? Saya ingatkan ya supaya saya lupa. Nanti pada waktu kalian itu termasuk dalam pernikahan, ya, kalau sudah pernikahan, selain itu mereka akan bersatu dan mereka akan melakukan suami istri, ya, ada sebagai suami istri, dan akan berusaha. Artinya apa? Bagi yang laki akan melepaskan kepercayaanmu. Bagi yang perempuan, akan melepaskan keperawananmu. Jadi nanti pada waktu diri, pada waktu masuk dalam pemberkatan, ya, kita akan nanti ada apa? Datang kembali kepada orang tua. Nanti dalam pemberkatan ada tulis ada keterangannya pakai diri. Nah, kalau kami tulis tentang iya. Nah, pada waktu itu nanti sebelum kami nanti ada satu event mereka sebelum kami mereka datang kepada orang tua. Mereka akan bilang, Pak,
Bapak Ibu masuk dan papi misalnya ya. Saya bacakan dari mama-mama. Terima kasih. Mama telah menjagai untuk terus hidup kudus. Hari ini aku akan masuk dalam pernikahan. Aku kembali lagi karena aku mau lepas dari urusan. Nah setelah itu baru nanti anak pasangan ini berkata mereka yang menjadi suami akan ada sebuah ya. Nah nanti ini saya sudah siapkan next-nya ya. Untuk bagian anak, ya, kan saya sebutkan namanya di sini, saya sebutkan namanya Christian misalnya ya. Anak ini nanti baca boleh, ya, baca seperti ini. Papa, mama, Christian berjanji di hadapan Tuhan dan mama untuk hidup kudus menjaga kudusan sampai nanti saya masuk dalam keberkatan di pernikahan. Bapak Mama ingatkan dan yakin saya akan saya dapat menjaga keputusan. Kita perhatikan ya. Nanti setelah itu orang tua akan memahami dia yang bersabda, Christian, hari ini engkau berjanji di hadapan Tuhan dan Bapak Mama untuk hidup kudus menjaga keputusan sampai engkau bersama pasangan hidupmu masuk dalam keberkatan pernikahan kudus. Bapak Mama akan mengingatkan dan menjagai Christian agar kamu dapat menjaga keputusan sampai engkau masuk dalam keberkatan pernikahannya. Dan setelah itu nanti orang tua yang mewakili sebagai tanda ya sematkan janji anak dalam